warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RBJ TV Istiqomah. Alhamdulillah malam ini kami mengundang tamu kehormatan kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Ya. Beliau pimpinan pesantren dari Majelis Silaturahim. Majelis Silaturahim. Ya. Insya Allah pertemuan kita malam ini mendapat keberkahan. Salam sehat dalam keberkahan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jaga kesehatan, karena kesehatan investasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat kita bisa berbuat apa saja, ibadah, tenang, nyaman, dan kehidupan kita juga menjadi suatu kebahagiaan untuk kita semua. Alhamdulillah. Maaf Pak Kiai, malam ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Baik. Insyaallah. Pak Kiai, kita menghadapi era digitalisasi ini, peran pemuda sangat penting sekali. Tapi kita melihat pemuda kalau tidak dibekali akhlak ini sangat berbahaya untuk ke depan itu. Kira-kira punya kiat-kiat apa Pak Kiai ini untuk kita bisa memagari pemuda agar beliau tidak terjerumus dalam era globalisasi ini dengan hal-hal yang merugikan bangsa dan negara kita, terutama agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ketika kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu diperdengarkan cerita tentang kisah-kisah para sahabat yang secara umum mayoritas para sahabat-sahabat Nabi itu adalah kalangan kaum pemuda. Dan kita sering mendengarkan bagaimana perjuangan-perjuangan para sahabat Rasul yang mereka berjuang bersama Rasul sehingga Islam jaya sampai masuk ke negeri kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Atas perjuangan para pemuda semua. Dan pemuda yang bagaimana yang bisa memperjuangkan agama itu? Yaitu pemuda-pemuda yang dididik dengan didikan iman yang kuat. Dengan iman yang kuat, maka segala godaan-godaan dan kehidupan aktivitas yang dijalani oleh pemuda akan mempunyai aturan serta pegangan untuk jadikan acuan dia. Sebab pemuda itu mempunyai jiwa yang semangat tinggi, punya obsesi yang besar, sehingga jika mereka tidak dibekali dengan keimanan yang kuat, maka mereka akan mengikuti cenderung apa yang diinginkannya. Jika mereka tidak mempunyai didikan iman yang kuat, maka keinginannya saja atau cita-citanya, walaupun mungkin cita-cita itu besar, tetapi terkadang dengan tanpa dibekali oleh iman yang kuat, mereka tidak mengikuti aturan apakah cita-citanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Sehingga banyak di kalangan pemuda mungkin kita saksikan mereka mempunyai keberhasilan yang besar atas segala cita-citanya, namun akhlak dan pribadi mereka jauh daripada nilai-nilai agama. Oleh karenanya perlu dibekali dari semenjak mereka masih muda dengan didikan agama. Ya, insyaallah. Pak Kiai, ya. Dekade dewasa ini kita melihat ya, pemuda-pemuda itu terlihat jauh dari masjid taklim, jauh dari agama, jauh dari ustadz-ustadz, guru-guru. Mereka sibuk dengan dunia media sosial. Kira-kira apa langkah-langkah Pak Haji ini agar bisa pemuda ini lebih dekat dengan agama dan lebih banyak belajar agama di masjid taklim, di musola, di masjid dan lain sebagainya, agar mereka punya
landasan agama yang kuat sehingga ketika mereka terjun di masyarakat mereka sudah punya bekal agama dan bisa membangun negara, bangsa dan agama. Baik, bahwa harapan kita semua bahwa kita menginginkan anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang baik. Untuk mencetak anak-anak yang baik itu tidak hanya tugas dan tanggung jawab satu kelompok ataupun orang tua, antara para tokoh-tokoh agama ataupun kalangan pemerintah, agar terciptanya cita-cita pribadi tokoh-tokoh anak pemuda-pemuda yang baik, mereka mempunyai SDM yang baik, juga didikan atau keimanan yang baik pula. Maka perlu adanya kerjasama di sini. Bahwa bukan tanggung jawab seorang kiai ataupun ustadz saja. Tokoh-tokoh masyarakat pun, baik dari kalangan pemerintah, daerah, ataupun orang tua, masyarakat, untuk bekerja sama agar cita-cita daripada anak-anak muda kita yang dibanggakan oleh negara dan dibanggakan oleh agama. Bahkan itu akan menjadi kebanggaan orang tua itu sendiri. Amin, amin. Oleh karenanya, tokoh-tokoh agama diharap juga tokoh-tokoh pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, agar memikirkan ini bukan hanya tanggung jawab para kiai, para ustadz, anak-anak Kita muda semua itu. ya, insya Allah, insya Allah. Pak Kiai, menyikapi kita dalam berhumanisasi, berkolaborasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, tentunya banyak perbedaan-perbedaan yang kita hadapi di masyarakat. Bagaimana Pak Kiai ini menyikapi perbedaan masyarakat ini agar perbedaan itu menjadi hikmah dan tauladan buat kita semua? Perbedaan adalah sunnatullah. Dari semenjak diciptakannya makhluk, ciptakannya manusia, sampai akhir zaman, perbedaan tidak akan pernah hilang. Tetapi perbedaan bagaimana mengemas, meramu perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Kita saja dalam satu keluarga pasti ada perbedaan. Apalagi dalam suatu kelompok masyarakat. Ataupun lebih luas lagi dalam suatu negara. Lebih luas lagi dalam tatanan dunia ini. Kita semua perbedaan. Ada perbedaan. Dan hendaknya perbedaan itu bukan menjadi suatu yang ditonjolkan. Tetapi perbedaan itu hendaknya kita jadikan suatu saling mengisi kekurangan-kekurangan kita. Sehingga akhirnya perbedaan itu menjadi suatu yang saling mengisi, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling menutupi atas segala kekurangan-kekurangan. Bisa kita setuju pendapat Pak Kiai bahwa perbedaan adalah bukan berarti permusuhan. Perbedaan adalah saling mengisi, melengkapi agar kehidupan kita, kesempurnaan kita, kekurangan kita bisa dilengkapi dengan saling mengisi itu. Hargai perbedaan karena perbedaan adalah tujuan keindahan kita. Pak Kiai, mohon maaf ya. Untuk menyikapi tahun politik, tentunya kita sebentar lagi masuk ke tahun politik. Kira-kira saran dan pesan apa untuk pemirsa dan masyarakat agar tahun politik ini menjadi tahun kebahagiaan, tahun kegembiraan, tahun pesta kita bersama untuk menuju negara kita, negara adil dan makmur? Kita sering mendengar bahwasanya pemilu adalah pesta demokrasi. Nah, hendaknya pesta ini jadikan untuk suatu kegembiraan bersama, bukan untuk kita saling bermusuhan. Sehingga kita jangan dijadikan politik itu suatu yang jahat ataupun kurang baik, sesuatu yang membuat kita alergi terhadap politik. Tetapi hendaknya politik itu kita jadikan suatu wasilah. Setiap orang mempunyai visi dan misi, punya tujuan. Nah, tujuan inilah yang jadikan tolak ukur kita kepada siapa kita akan memilih, ya, siapa yang akan kita pilih. Nah, itu yang jadi tolak ukur kita.
kita sering mendapatkan ataupun mungkin melihat gambar-gambar tokoh-tokoh dari berbagai macam partai politik. Nah, itu bagian daripada pesta demokrasi. Nah, ketika kita akan memilih, maka pilihlah menurut apa visi dan misi orang tersebut untuk tujuan kemaslahatan. Apakah kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan negara. Lebih terkecil lagi, untuk kemaslahatan lingkungan dan komunitas kita yang ada di lingkungan kita ini. Sehingga kita jangan jadikan kita permusuhan politik ini. Dan ketika kita sudah memilih, dan itulah hasil daripada, boleh bilang, keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya berikhtiar, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, risalah Rasulullah, politik untuk syiar adalah hal yang baik. Maka mari kita berpikir positif untuk menghadapi tahun politik ini. Perbedaan kita jadikan suatu kebersamaan untuk menuju kebahagiaan kita bersama. Insya Allah dengan niat kita yang baik, Allah akan berikan jalan yang terbaik buat kita semua, buat masyarakat kita, buat negara kita. Amin. Terakhir Pak Kiai, ya kira-kira pesan dan kesannya Pak Kiai ini selama mengabdi atau menyiarkan syiar Islam di Kota Tangerang, khususnya umumnya di Santero negeri ini, apa sih hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pak Kiai kira-kira? Baik, setiap perjuangan pasti ada ujian-ujian ataupun hambatan-hambatan. Dan dalam dunia dakwah syiar Islam, ujian-ujian yang kita dapati sekarang ini tidak seberat daripada ujian para nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillah, kita hidup di negeri yang mayoritas umat Islam, dan kita diterima di mana saja di tempat kita berdakwah. Untuk menciptakan ataupun sampai kepada titik visi dan misi dakwah tersebut yang kami jalankan bersama dengan kawan-kawan kami dari berbagai juga mutakharijin atau keluaran pondok-pondok pesantren yang begitu banyak di Indonesia. Intinya adalah bahwasanya hambatan-hambatan itu adalah bagian daripada ibadah yang kita rasakan. Mudah-mudahan bagian daripada untuk bagian pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang perlu adanya dukungan baik dari kalangan pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat, ataupun kalangan pengusaha, bahwa dalam berdakwah itu tidak dalam satu pihak saja. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim juga disebutkan bahwasanya ada 3 perkara yang akan berhasil dalam menciptakan suatu pendidikan dakwah ini. Pertama, seorang guru. Kedua, orang tua, ataupun objek yang kita dakwakan itu sendiri. Jika ketiga ini saling bekerja sama, saling mendukung, sebagai gambaran terkecil dalam dunia pendidikan, kalau kita analogikan kepada yang lebih luas, ya, maka pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, ataupun kalangan-kalangan yang memang mereka mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk mendukung dakwah, maka perlu adanya saling kerjasama agar tujuan daripada cita-cita keberhasilan dakwah yang memang kita ataupun tokoh-tokoh agama ingin menciptakan suatu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tercipta di suatu negeri yang kita cinta ini, Indonesia, ataupun komunitas kita yang kita tinggal ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf lebih kurangnya. Pemirsa, ulama umaroh tentunya harus seirama, seiring sejalan, agar cita-cita bangsa kita, harapan rakyat kita bisa mencapai tujuan adil dan makmur. Selamat malam, salam sehat dalam keberkahan. Selamat berjumpa di lain momentum dan kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Pak Kiai. Assalamualaikum, sehat selalu.